Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada keperluan sama Bapak. Apa Bapak ada waktu? Ada, silakan silakan. Saya banyak waktu nih. Kebetulan nganggur juga nih. Iya. Nggak ada kelas nih. Oh gitu. Silakan silakan. Ada yang bisa dibantu? Iya Pak, terima kasih. Ya, saya ucapkan sebelumnya Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sedikit ingin sharing sama Bapak terhadap masalah yang selalu membuat saya terpikir gitu ya dari masalah ini. Ketika berapa ini setelah ujian semester genap, jadi siswa di kelas saya itu pada umumnya itu nilai ujiannya itu Pak, di bawah KKM seperti itu Pak. Jadi saya selalu berpikir, kenapa ya seperti itu? Nah, itu masalah saya sekarang Pak yang saya ingin konsultasikan dengan Bapak. Menurut menurut Ibu, yang membuat nilai anak kakak atau rendah KKM-nya itu apa kira-kira? Setelah saya pikir-pikir berapa minggu ini saya berpikir dalam ketika saya melihat keadaan di kelas, anak-anak itu memang ketika saya mengajar kurang antusias, kemudian kurang fokus Pak terhadap apa yang saya ajarkan seperti itu, terhadap materi yang saya berikan. Ibu ada menggunakan media dalam pembelajaran? Ada, dalam pembelajaran alhamdulillah saya menggunakan media Pak. Selain media pembelajaran, mungkin pernah Ibu menggunakan metode lain? Metode memang sih Pak dalam pembelajaran saya mungkin lebih banyak ya Pak ya metode tanya jawab dan ceramah, dan kali-kali pun saya gunakan metode yang ada itu diskusi kelompok seperti itu Pak. Memang ada melaksanakannya. Artinya Ibu sebenarnya sudah menggunakan media pembelajaran juga, kemudian variasi metode pembelajaran juga Ibu lakukan. Dari media ataupun metode yang Ibu lakukan tadi, apa yang dirasa Ibu cocok untuk diterapkan untuk menambah semangat dan fokus anak tadi? Sepertinya ini Bu, Pak, ketika saya mengajar, ketika saya menggunakan media seperti itu, saya menggunakan laptop ya Pak ya, murid-murid ini memang pertamanya antusias gitu, tetapi memang keadaan ya Pak ya, laptop yang di mana ya hanya sebatas mukanya anak-anak 5 atau 6 orang seperti itu Pak. Jadi memang di sini saya terkendalanya seperti itu, media saya kayaknya sepertinya kurang memuaskan seperti itu. Tapi mungkin seraya satu itu faktornya Pak. Ketika saya menggunakan media saya ini kurang memuaskan, apalah laptop kecil dengan siswa yang belasan orang seperti itu kan. Sebenarnya upaya yang Ibu lakukan sudah ada upaya yang dilakukan ya. Kira-kira dengan apa ini Ibu, atau ide apa yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan fokus dan minat anak dalam belajar tersebut? Sepertinya Pak, saya kemarin sudah juga mintakan dengan kepala sekolah. Sepertinya murid-murid saya ini memang terkendala dari medianya seperti itu. Seandainya saya berpikir, seandainya media ini besar menggunakan M-Focus, mungkin siswa saya lebih mana ya, lebih puas gitu dari apa yang saya tampilkan daripada laptop yang kecil seperti itu Pak. Jadi saya berpikir sebaiknya saya akan menggunakan M-Focus gitu. Nah, ketika saya menampilkan gambar-gambar atau sebuah permainan, bagaimana mereka tertuju semuanya dan bisa melihat apa yang saya tampilkan seperti itu Pak. Cocok, itu saya juga sepakat sih sebenarnya. Kalau kita menggunakan InFocus memang kapasitasnya lebih besar itu ya, daripada kita menggunakan laptop ini. Minim sekali kalau laptop kan, minim sekali. Laptop hanya caranya nanti memang lebih tertariknya itu memang anak menggunakan InFocus, jadi lebih istilahnya lebih
semua itu bisa terjangkau, dari anak yang duduknya di belakang ataupun di depan. Itu menurut saya bisa, saya cocok sekali ya dengan rencana ibu yang akan menggunakan InFocus. Tetapi ibu gini, setelah ibu rencanakan, ada rencana seperti itu menggunakan InFocus, kira-kira membantu atau enggak untuk yang tadinya anak kurang fokus, kemudian kurang semangat, motivasinya kurang, itu kira-kira dengan menggunakan itu bisa nggak untuk ini, untuk Saya rasa Saya rasa bisa lah, Pak. Kenapa ya? Karena tadi kan, yang kita tampilkan itu terjangkau oleh mereka gitu. Daripada tadi kecil, tidak terjangkau, sekarang kita tampilkan lebih besar, mereka mungkin terjangkau semuanya. Jadi tidak ada siswa lagi yang, tidak bisa melihat, semua siswa bisa melihat, seperti itu, Pak. Jadi saya lebih yakin kayaknya memang media saya harus diperbesar dan diperluas lagi. Nah, berarti dari apa yang ibu tadi akan lakukan, ibu sepakati tadi, yang akan ibu lakukan untuk menunjang keberhasilan dari rencana ibu tadi, kira-kira apa? Dari hal yang tadi saya ingin nantinya, saya bisa menerapkan hal yang saya inginkan. Saya ingin coba, mudah-mudahan ada InFocus yang bisa membantu saya dalam pembelajaran, tidak menggunakan laptop lagi, supaya nanti ketika saya mengajar ini, saya, siswa itu memang tertuju dengan apa yang saya tampilkan gitu. Tidak hanya 5 atau 6 atau 7 orang yang bisa melihat apa yang saya tampilkan. Tapi harapan saya ketika saya tampilkan InFocus, semua siswa tertuju dan bisa melihat semuanya, seperti itu, Pak, dari materi yang saya ajarkan. Bagus sekali itu. Memang kalau bisa memang menggunakan, sekarang kan sistemnya kan sudah IT, Bu ya. Segala Iya. sesuatu juga menggunakan IT. Kita juga bisa literasi juga bisa menggunakan IT, literasi digital dan lain sebagainya. Kemudian juga Iya. ibu harus apa ya istilahnya, upgrade diri gitu ya, Bu ya. Upgrade diri. Iya. Silakan nanti boleh ibu mencari metode atau dan lain sebagainya. Kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk dalam keberhasilan ini? Saya punya komitmen, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa cepat saya lakukan, seperti itu, Pak. Supaya lebih cepat lebih bagus ya, Pak, ya. Insya Allah mudah-mudahan di awal semester ini saya akan usahakan memberikan, yang terbaik lagi dari pembelajaran saya berikan, seperti itu, Pak. Baik dari segi metode, kemudian dari segi media dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Pas tuh ya, luar biasa benar. Rencana yang diawali dengan sungguh-sungguh nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Iya, Pak. Kemudian apa yang, atau siapakah nanti yang akan membantu, atau hanya ibu sendiri untuk melakukan komitmen itu? Kan ini ibu sudah berkomitmen nih mulai dari semester depan, sudah mulai menggunakan media dan InFocus dan sebagainya. Kira-kira selain ibu sendiri yang memulai dari sekarang, yang akan membantu ibu kira-kira siapa? Atau ibu mencari Kebetulan kawan lain di atau sekolah Kebetulan di sekolah kita punya tim IT ya, Pak, ya. Ada yang memang, ahli di bagian itu. Jadi sesuai dengan kata Bapak tadi, saya harus, meng-upgrade diri, memperbaiki diri, belajar lagi gitu, dengan memahami lagi media-media pembelajaran, kemudian metodenya. Di sini saya dari media pembelajaran nanti saya akan meminta bantuan atau saya akan langsung belajar sendiri dari, tim IT yang ada di sekolah saya. Seperti itu, Pak. Berarti memang harus ada kolaborasi, Bu ya, antara ibu mungkin dengan nanti minta bantuan dengan orang yang lebih paham menggunakan IT ya. Jadi ada rekan sama. Itu berarti Pak siapa itu namanya, Bu? Yang akan membantu ibu tuh yang guru komputer itu, Bu ya?
Iya, Pak Hardi namanya, Pak. Pak Hardi ya. Iya. Jarang saya ketemu dengan Pak Hardi itu. Iya. Kemarin cuman sekilas saja, terus dia pergi, kita nggak jarang ketemu. Bu Haramah di kelas 1, saya di kelas 6 kan nggak ketemu. Iya Pak. Kadang dia ketika kita ada permasalahan dengan apa, dia tetap siap lah. Selalu ada lah untuk kita guru-guru seperti itu, Pak. Itu bagus itu, Bu. Jadi saling kolaborasi ya. Saya yakin ini Ibu ini dapat menyelesaikan masalah yang Ibu sendiri ya. Kemudian juga melaksanakan dengan baik, dengan bantuan dengan teman tadi. Semoga dengan Ibu mencoba media, kemudian menggunakan Infocus alat IT itu, siswanya itu lebih semangat, kemudian fokusnya juga meningkat, kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi nilainya rendah, dan dengan adanya stimulus tadi, rangsangan dari fokus itu akan meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajarnya siswa itu. Kemudian seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan mengatasi. Selanjutnya nanti saya lihat, mudah-mudahan saya lihat hasil siswa dari ininya akan lebih baik dari sekarang, seperti itu Pak. Oke, siap. Saya sepakat. Saya setuju dan semoga berhasil lah Bu. Tetap semangat. Iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Iya. Ini Bu. Ya, saya permisi dulu. Iya, sebelum Ibu masuk ke dalam kelas, ini saya sedikit ada pertanyaan ini untuk Ibu nih. Iya. Dari apa yang telah kita bicarakan tadi, kemudian Ibu sharing dengan saya, apa yang Ibu Haramah rasakan saat saya coaching tadi? Pertamanya saya merasa ini agak sedikit kaku dengan Bapak. Tapi lama saya bercakap-cakap, kemudian Bapak begitu antusias bisa membuat pemikiran saya itu semakin terbuka gitu ya. Saya sangat senang sekali Pak. Akhirnya masalah saya dapat terpecahkan dan dapat solusinya seperti itu Pak. Yang tadinya rasanya di otak saya ini selalu ada pertanyaan itu, terus kenapa ya dengan siswa saya, kenapa ya dengan siswa saya. Akhirnya sekarang terjawab gitu. Melalui Bapak tadi, Bapak bercoba untuk membuka pemikiran saya, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah sekarang saya lebih tenang lagi Pak. Saya lebih tenang rasanya. Oke. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini lebih meningkatkan lagi hasil belajar, terutama yang Ibu harapkan tadi kan hasil belajar siswa tadi ya. Oke. Iya Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Iya, saya permisi dulu Pak. Oke Bu, silahkan Bu. Iya, assalamualaikum.